Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Real Kuniansyah, NIM C112. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dari praktikum seleksi data kemarin. Nah, saya kelompok 5. Di sini saya menggunakan data kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Masuk ke seleksi individu. Nah, di sini saya menggunakan data kelompok 5, yang di mana data dari yang tadi itu diambil jantannya semua. Nah, di sini kita urutin dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di short, large to small. Nah, setelah diurutin, itu kita mencari rata-rata dengan rumus sama dengan average. Kita blok dari awal hingga akhir. Setelah mendapatkan nilai rata-ratanya, kita em, mengambil menyeleksi ikan dengan rata-rata dengan di atas rata-rata dari keseluruhannya. Di sini rata-rata 144, jadi kita mengambil di atas 144, yaitu 224 hingga 160. Oke, lanjut ke seleksi family. Di sini sudah saya urutin dari yang terbesar hingga yang terkecil, data kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Selanjutnya kita habis diurutin, itu kita rata-ratain sama seperti tadi rumusnya average di blok, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Nah, untuk mendapatkan between family itu kita mengambil rata-rata terbesar dari ketiga kelompok tersebut. Kita mendapatkan data yang terbesar itu kelompok 7. Sudah didapat, lanjut ke within family, di mana within family ini kita mengambil 10 data terbaik dari masing-masing kelompok. Di mana kelompok 6 itu 10, kelompok 7 10, kelompok 8 juga 10. Lanjut ke bobot kelompok 5. Nah, kita eh, memakai data kelompok 5 sama seperti tadi, kita urutin, kita hitung rata-ratanya lagi, average, blok dari awal hingga akhir, dan kita menghitung standar deviasi, di mana rumusnya STDEV di blok dari awal hingga akhir. Mendapatkan data segini. Setelah itu kita mencari generasi 0 atau generasi awal. Nah, ini kita mengambil 20 data terbaik dari sini. Setelah kita ambil, itu kita urutin. Urutin, setelah diurutin, itu kita menghitung rata-rata dari ke-20 data tersebut. Sama rumusnya kayak rata-rata biasa. Terus standar deviasi juga kita hitung. Kita STDEV dari blok dari awal hingga akhir. Nah, kita masuk ke generasi satu. Di generasi satu itu rumusnya adalah norm titik INV dalam kurung run dalam kurung tutup kurung titik koma H6. H6 itu di mana rata-rata dari generasi 0. Jadi generasi 0 itu rata-rata kita pakai untuk menentukan generasi satu. H6 terus titik koma H9. H9 itu standar deviasi dari generasi 0. Setelah kita mendapatkan nilai nilai generasi satu, itu kita tarik ke bawah hingga eh, terserah praktikan mau mengambil data seberapa banyak. Nah, di sini saya mengambil data 37. Setelah itu kita blok semuanya, lalu kita copy. Udah kita copy, kita paste. Pastenya ini paste spesial atau paste yang ada angkanya. Di mana kita mendapatkan data segini. Ini datanya juga harus diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, setelah mendapatkan data dari sini yang udah kita paste, kita masuk ke seleksi pertama. Nah, seleksi ini kita mengambil 20 data terbaik dari sini. Setelah kita mengambil, itu kita menghitung rata-ratanya. Sama seperti tadi, average kita blok dari awal hingga akhir. Standar deviasi juga STDEV
kita blok dari awal hingga akhir. Nah, udah kita mendapatkan seleksi generasi pertama, itu lanjut ke generasi kedua, di mana sama seperti tadi rumusnya. Lalu kita ngambil data sama 37, lalu kita copy, terus kita paste, paste spesial lagi di sini. Nah, habis paste spesial itu kita urutin dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu di seleksi yang generasi 2 itu kita mengambil 20 data lagi. Setelah mengambil 20 data, sama seperti tadi kita rata-ratain average dari awal hingga akhir, stdef blok dari awal hingga akhir. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata dari generasi 2, itu melanjut kita ke generasi ketiga. Sama seperti tadi rumusnya, norm, inferan, sama seperti ini. Lalu kita setelah narik, itu setelah memasukkan rumusnya, kita tarik dari atas hingga 37 lagi. Setelah kita mendapatkan data, lalu kita copy lagi, paste di sampingnya, itu dengan paste spesial lagi. Setelah itu, kita urutin kembali, lalu kita mengambil 20 data kembali. Nah, setelah udah mengambil data, ini adalah data generasi ketiga atau generasi terakhir yang saya seleksi. Setelah udah mengambil 20 data, sama seperti biasa, itu kita average dari kita blok dari awal hingga akhir. Standar deviasi juga kita stdef blok dari awal hingga akhir. Oke, baik. Kita lanjut ke genetic gain. Maaf tadi terpotong azan. Oke, kita mengambil average dari generasi 0 sampai generasi 3. Nah, untuk menentukan genetic gain dari generasi 1, itu kita membutuhkan rumus seperti di sini. Jadi, G1 dikurang G0, terus dibagi G0 dikali 100. Dapatkan rumus seperti ini. Nah, untuk yang ini, itu juga sama, generasi 2 dikurang generasi 0, dibagi generasi 0 dikali 100. Yang generasi 3 juga sama, generasi 3 dikurang generasi 0 dibagi generasi 0 dikali 100. Nah, untuk menentukan tingkatan dari generasi 1, 2, 3, itu kita membutuhkan rumus seperti ini. Jadi generasi eh, 1 dikurang generasi 0 dibagi generasi 0 dikali 100. Kalau yang ini itu generasi 2 dikurang generasi 1 dibagi generasi 1 dikali 100. Yang ini generasi 3 dikurang generasi 2 dibagi generasi 2 dikali 100. Nah, kita masuk ke pembuatan grafik. Yang kita butuhkan data di sini itu data dari hasil terakhir. Terakhir kita eh, seleksi. Nah, udah kita masukin, udah kita urutin, itu kita em, ilangin komanya, jadi pembulatan untuk memudahkan pembuatan grafik. Lalu di sini rumusnya itu round, kita pencet yang ini dan titik koma, lalu 0,1. Jadi hasil seperti ini, hilang komanya. Lalu yang bawah juga sama, tinggal kita blok saja dari atas sampai bawah. Nah, ini kita membutuhkan em, modus dari angka yang sering muncul di sini. Jadi, misal di sini 213-nya ada 1, 208 ada 1, 206-nya itu ada 2. Nah, seperti itu. Rumusnya itu conif H H11 yang ini kita kunci titik 2 itu H30. H30 tuh yang terakhir. Nah, setelah itu kita kunci lagi, lalu kita titik koma eh, yang ini. Titik koma kita masukin data yang ini. Setelah itu
Kita blok aja dari atas ke bawah dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk pembuatan grafik, itu kita membutuhkan data X dan Y. X-nya itu dari mana? X-nya itu dari rumus average, average dari sini. Lalu ketika sudah, kita membutuhkan X2, X2-nya itu sama seperti X1-nya. Kalau Y itu kita mengambil dari angka yang paling banyak muncul, berarti kan 4. 4 ditambah 1. Satunya itu adalah faktor pembatas. Sedangkan Y2 itu 0 karena juga faktor pembatas yang bawahnya. Nah, untuk mendapatkan grafik seperti ini, kita blok dari sini, itu kita insert, pencet yang recommended chart. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, kita masukin data XY dengan cara kita klik satu titik, klik kanan, select data. Nah, pencet add. Lalu nanti ada pilihan X-nya itu kita masukin X yang ini dan Y itu kita masukin Y ini. Nah, setelah sudah dimasukin bakalan jadi grafik seperti pada gambar. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.